adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam tetap lindungan Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di hari Minggu ini yang akan melayani sebagai liturgos ada Kak Melsi, dan sebagai pelayan firman ada Kak Natali dan teman kita Dimas yang akan menemani kita dalam pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars Perkat Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Ikutan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berdaya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 38, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami boleh dijaga dan dilindungi di dalam malam tidur kami, sehingga kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini kami bersama-sama beribadah, walaupun ibadah kami masih lewat video online. Biarlah Tuhan tetap memberkati, tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama membaca pujian Mazmur di pagi hari ini dari Mazmur pasalnya ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Allah perlindungan orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tata. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikan untuknya, untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan.
dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu tersesat. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam ibadah minggu Pelkat Persekutuan Taruna pada pagi hari ini, Minggu 11 April 2021, minggu pertama setelah Paskah. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam tadi. Biarlah ya Tuhan kami datang di hadirat-Mu untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan dalamnya kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk membaca serta merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 107. Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 akan dibacakan oleh teman kita Dimas. Disilahkan. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Baiklah adik-adik, setelah kita membaca dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9, kita memasuki minggu pertama sesudah Paskah, dan judul pelajaran pada pagi hari ini, bersyukur adalah benteng diri. Bersyukur atau sama dengan sebagai benteng diri dalam kehidupan kita. Adik-adik, perlu kita pahami bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini telah mendatangkan beberapa perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan demi perubahan terjadi secara beruntun dan terus-menerus dalam waktu yang sangat singkat. Orang tua secara tiba-tiba mengalami pengurangan penghasilan, lalu kehilangan mata pencarian, bahkan mengalami yang namanya kebangkrutan dalam pekerjaan. Nah, rumah sakit lalu dipenuhi orang-orang yang terpapar COVID-19. Kematian demi kematian juga terjadi begitu saja setiap harinya di dalam hitungan detik maupun menit. Nah, di jalanan suara sirine ambulan juga selalu terdengar, selalu mengaung-ngaung tanpa henti. Nah, kondisi saat ini memang semakin menegangkan. Karena dunia yang sedang menuju revolusi industri, nah dipaksa juga untuk segera menjalaninya. Siap atau tidak siap,
Tidak peduli apakah sarana komunikasi, jaringan internet maupun kemampuan ekonomi guna pengadaan peralatan yang dibutuhkan tersedia atau belum, suka atau tidak suka harus kita jalani. Nah, setiap orang tua ataupun muda dipaksa untuk bekerja lebih giat, beribadah dan menjalankan segala macam aktivitas dari rumah dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya. Nah, bahkan penerapan protokol kesehatan juga sangat ketat. Kita harus memakai masker, lalu kita harus sering mencuci tangan kita harus menjaga jarak, social distancing, lalu kita juga harus menjauhi yang namanya kerumunan yang banyak. Tidak boleh terlalu dekat. Nah, adik-adik, terkadang juga ada sikap saling mencurigai hingga takut untuk bertemu dengan orang lain karena takutnya terpapar atau bahkan memaparkan virus dari dan kepada sesama kita. Nah, akibatnya apa? Tekanan dan tingkat stres, depresi, bahkan frustasi di dalam diri manusia itu semakin tinggi, adik-adik. Nah, akibatnya informasi tentang berbagai macam obat dan vitamin yang dianggap ampuh, akhirnya itu yang kita pakai untuk membentengi diri kita dari pandemik ini. Kita konsumsi setiap hari secara bebas maupun akibatnya harus dengan resep dokter. Nah, adik-adik teruna diajak untuk peka dengan kondisi ini. Nah, jangan pernah berkata keadaan ini tidak akan menimpa keluarga saya. Nah, adik-adik ingat ya, bahwa tidak boleh berucap seperti demikian, bahwa hal ini tidak akan menimpa keluarga saya. Nah, ketika berbicara seperti itu, lalu bersikap masa bodoh dan menjadi super cuek, akhirnya tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, selain itu juga, baiklah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalani masa sulit dengan tetap bersyukur sekalipun keadaan yang tidak memungkinkan yang boleh kita alami. Judul pelajaran kita itu bersyukur, benteng diri. Kalau kita mau bersyukur, dengan bersyukur kita akan membentengi diri kita dari segala macam perasaan was-was, panik, dan segala macam perasaan yang menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang jelek, yang akhirnya membuat kita stres dan depresi. Nah, apapun keadaan kita tidak boleh mengeluh, kita harus tetap bersyukur. Pandemi ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hal ini boleh dijadikan ada oleh Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Apapun keadaan yang kita alami, mau pandemi ataupun tidak, kita harus tetap bersyukur. Tidak boleh ada keluhan apapun di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan sebagai benteng pertahanan diri yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, baiklah kita adik-adik juga menjalani masa remaja dengan baik dan benar. Nah, apalagi jika ada orang tua yang menjadi pengangguran, bangkrut, dan terpaksa menjual harta benda demi bertahan hidup, maka sikap teruna yang demikian dapat menghibur dan menguatkan orang tua. Nah, sekarang kalau kakak perhatikan memang banyak ya, ada beberapa anak teruna yang mengisi masa-masa pandemi ini dengan bekerja. Selain karena belajar daring, ada waktu untuk bekerja. Bukanlah sebuah larangan untuk bekerja, yang penting mengisinya dengan baik, bekerjanya juga dengan baik. Nah, lalu poin kedua, kreatif mempergunakan fasilitas di rumah dengan maksimal. Artinya, jaringan internet dan alat komunikasi canggih memang dibutuhkan saat ini untuk belajar. Tetapi, peralatan itu bukan penentu keberhasilan teruna dalam belajar. Nah, jadi selama ini kan selalu dibilang, kalau ada apa-apa selalunya adik-adik teruna selalu dibilang, Mbak Google aja Kak, Mbak Google aja Bu Guru, saya buka Google aja biar tahu jawabannya dari soal-soal itu. Artinya menggampangkan, itu juga bukan penentu. Artinya adik-adik juga diajarkan untuk tetap terus belajar giat dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Nah, lalu menjaga suasana hati. Belajar di rumah kadang memang bisa melelahkan kita.
membosankan, bahkan tingkat kesulitannya jadi berkali-kali lipat dibandingkan bertatap muka langsung dengan guru. Karena kita masih bisa bertanya, sedangkan ini kadang-kadang tidak ya. Nah, jadi adik-adik teruna juga perlu diajak untuk menjaga suasana hati, kreatif, inovatif, dan terus produktif dalam mempersiapkan diri. Dan untuk mengikuti setiap pelajaran itu dengan semangat. Jadi apapun yang diberikan guru itu kita harus tetap semangat mengerjakannya supaya nilai-nilai adik-adik juga tentunya akan menjadi baik kan. Nah, lalu yang keempat, ini poin terakhir, menahan diri tidak bergaul dan berkumpul dengan teman sebaya. Artinya menjaga supaya tidak harus kumpul-kumpul seperti itu ya. Nah, kalaupun bila terpaksa berkumpul, ingatkan diri sendiri untuk memakai masker dengan cara yang benar pastinya. Dengan cara yang benar artinya tertutup hidung dan mulut, bukan cuma sebatas mulut atau di dagu. Nah, itu salah. Yang benar itu tertutup hidung dan mulut. Nah, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu berkata dalam diri, saya tidak mau membuat orang lain sakit. Nah, itu yang penting. Saya tidak mau membuat orang lain sakit. Nah, dengan berpikir demikian, adik-adik teruna akan benar-benar menjaga diri sekaligus menghargai sesama dan mengasihi Tuhan. Artinya, jaga diri kita, jaga juga orang lain. Kita pakai masker untuk menjaga diri kita supaya tidak menularkan virus, dan kita juga tidak tertular virus dari orang lain gitu ya. Rajin cuci tangan, jangan berkumpul kalau memang tidak perlu gitu ya. Kalaupun memang harus berkumpul, usahakan jangan lama, tidak boleh lama. Lalu ketika dalam masa-masa pandemi ini tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang telah Tuhan beri, apa yang telah terjadi saat ini semuanya adalah baik adanya. Nah, jadi kita mau menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Berdoa, menjaga diri, dan melindungi diri, dan bersama dengan keluarga kita pasti akan bisa melalui ini semua. Tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan mengeluh, tetapi terus bersyukur. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita bisa melalui semuanya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih atas berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan peribadahan kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau tetap bersama dengan kami, beserta dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi pedoman kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, ajar kami tetap selalu bersyukur dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga boleh membentengi diri kami dengan hal-hal yang positif, sehingga kami jauh dari hal-hal yang negatif yang boleh datang dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami selalu memprioritaskan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, Engkau memberkati sepanjang minggu ke depan yang boleh berjalan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, selaku anak-anak-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan, agar kami boleh dimampukan untuk melakukan segala sesuatunya, aktivitas maupun pelayanan kami sepanjang minggu ke depan ini. Ya Bapa di surga, Engkau memberkati akan keberadaan orang tua kami. Biarlah kedua orang tua kami boleh tetap kuat, sehat di dalam masa tua mereka, di dalam keseharian mereka mencari nafkah buat kami ya Tuhan. Dan segala sesuatu yang boleh dilakukan kiranya boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami teringat akan keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati, agar keberadaan mereka pun tetap selalu mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami musibah, banjir, bencana alam. Biarlah ya Tuhan Engkau tetap memberkati keberadaan mereka, menilik keberadaan mereka, agar mereka tetap selalu setia kepada Tuhan dan tetap bersyukur atas apa yang telah mereka alami. Ya Bapa di surga, kami berdoa akan
keberadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kuatkan, sehatkan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang terus kami puji dan muliakan. Ya Bapa di sorga, kami mau menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, segala pergumulan kami, biarlah Engkau yang menilik keberadaan kami, biarlah Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Biarlah kami tetap kuat, sehat, dan kami boleh dimampukan untuk tetap terus melakukan segala tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92, kita menaburkan biji kebenaran. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri peribadahan kita pada pagi hari ini. Biarlah peribadahan kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat dan saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai dalam peribadahan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan, boleh Tuhan berkenan, memberkati, bahkan menyertai dalam kehidupan kami. Adik-adik teruna, angkatlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa kita melalui Putranya Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan memberkati, menyertai persekutuan teruna dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, kita boleh saat teduh. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.